Sapulidi akan menjadi sebuah sarana yang sangat luar biasa ketika diikat seperti ini. Dia akan menjadi satu kesatuan dan sangat sulit kita untuk membuat lidinya patah. Beda ketika dia hanya satu saja. Ini sebuah kondisi real dari Sapulidi. Ini kita belajar bagaimana kokohnya persatuan. Sama halnya dalam perjuangan bangsa yang kita melihat bagaimana dengan adanya persatuan bangsa kita bisa merdeka dan benar-benar dapat berjaya seperti apa yang diperjuangkan oleh para founding father kita. Peperangan membuktikan karena semangat persatuan kita bisa mengalahkan penjajah. Itu masa lalu. Tapi saat ini, kalau kita bicara peperangan, apa yang kita bayangkan dengan peperangan di masa lalu jauh berbeda. Peperangan masa kini adalah apa yang ada dalam pikiran kita. Peperangan saat ini bukan memegang senjata di medan perang, tetapi peperangan saat ini ada di media informasi. Bagaimana kita krisis kepercayaan, krisis ideologi, krisis bagaimana mental yang ada, dan semua juga kita bisa melihat adanya banyak sekali ujaran kebencian, informasi-informasi yang bersifat mengadu domba, dan itu lewat akses setiap hari saat kita memegang handphone, saat kita melihat media sosial. Inilah kondisi yang sangat memprihatinkan. Maka dari itu kita harus pahami dan sekaligus kita harus mewaspadai. Mengapa? Karena dari situlah bangsa yang besar dengan kekayaan alamnya, dengan sumber dayanya yang luar biasa akan hancur karena pecah belah. Maka ayo sama-sama kita harus pahami kondisi saat ini dengan bijaksana dan dengan kecerdasan yang kita miliki. Perang hari ini tidak selalu datang dengan suara ledakan tank, pesawat tempur, atau pasukan bersenjata. Kadang perang hadir jauh lebih halus melalui informasi, opini publik, media sosial, budaya konsumtif, narkoba, konflik sosial, dan perpecahan yang tampak seolah-olah terjadi secara alami. Inilah wajah perang modern, perang yang tidak hanya menyerang wilayah, tetapi menyerang pikiran, identitas, kepercayaan, dan persatuan bangsa. Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki kekayaan alam, posisi geografis strategis, serta keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan tradisi. Semua itu adalah kekuatan besar, tetapi juga bisa menjadi titik rawan apabila tidak dijaga dengan kesadaran kebangsaan. Banyak konflik dunia lahir dari perebutan sumber daya, seperti minyak, gas, pangan, air, energi, jalur laut, dan pengaruh geopolitik. Dalam teori realisme hubungan internasional, setiap negara akan berusaha mempertahankan kepentingan nasionalnya, sehingga konflik seringkali bukan hanya soal agama atau ideologi, tetapi juga soal kepentingan strategis. Thomas Robert Malthus melalui teori Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk dapat bergerak lebih cepat daripada ketersediaan pangan. Ketika penduduk dunia terus meningkat, sementara pangan, air, dan energi semakin terbatas, maka perebutan sumber daya dapat menjadi sumber konflik baru. King Hubbard melalui peak oil theory juga menjelaskan bahwa produksi minyak suatu saat akan mencapai puncaknya lalu menurun. Ketika energi fosil semakin langka, dunia akan mencari sumber energi baru, termasuk energi hayati. Disinilah Indonesia menjadi penting karena berada di wilayah ekuator yang subur, kaya sumber air, pangan, laut, dan potensi energi hayati. Ancaman hari ini juga muncul dalam bentuk perang asimetris, perang hibrida, dan proxy war.
Perang asimetris terjadi ketika pihak yang lebih lemah tidak menyerang secara terbuka, tetapi menggunakan propaganda, sabotase, gerilya informasi, perang psikologis, dan manipulasi opini. Perang hibrida yang banyak dikaitkan dengan Frank G. Hoffman menggabungkan tekanan politik, ekonomi, militer, informasi, siber, hukum, diplomasi, dan budaya. Sementara proxy war, sebagaimana banyak dibahas Andrew Mumford, adalah perang ketika kekuatan besar tidak tampil langsung, tetapi menggunakan pihak ketiga seperti kelompok masyarakat, media, organisasi, aktor politik, jaringan kriminal, atau akun digital untuk menjalankan kepentingannya. Karena itu, menghadapi proxy war tidak cukup hanya dengan senjata. Yang harus diperkuat adalah kesadaran kebangsaan, literasi digital, persatuan, Pancasila, gotong royong, dan kemampuan berpikir kritis. Sejarah mengajarkan bahwa bangsa besar bisa runtuh bukan karena kalah dari luar, tetapi karena pecah dari dalam. Sriwijaya dan Majapahit melemah karena konflik internal, sedangkan Indonesia merdeka karena persatuan. Maka, menjadi bangsa pemenang berarti mampu membaca ancaman, menjaga jati diri, merawat persatuan, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan. Sebab pertahanan terkuat bangsa ini bukan hanya senjata, tetapi persatuan, kesadaran, dan keberanian untuk tetap menjadi Indonesia.